Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, pencinta channel YouTube Topik IPB. Ini sebentar lagi waktu zuhur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya atau seutama-utamanya shaf, barisan sholat, bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan sebaik-baiknya shaf atau barisan sholat bagi perempuan adalah yang paling belakang. Nah, di hadis itu juga disampaikan sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya shaf bagi laki-laki adalah yang paling belakang, sementara seburuk-buruknya shaf yang bagi perempuan adalah yang paling depan. Sahabat semua, kalau kita melihat hadis ini, banyak orang yang seolah-olah tutup telinga atau tutup mata, tidak mau membaca keutamaan. Padahal kita tahu bahwa yang dianjurkan, bukan, malah ada beberapa imam mewajibkan sholat berjamaah di masjid itu adalah kaum laki-laki. Kalau kita bicara kaum laki-laki, ketika dicampur antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki di depan pastinya dan perempuan di belakang, maka seperti tadi hadisnya. Berbeda kalau misalnya laki-laki di lantai bawah, perempuan di lantai atas, itu berbeda. Nah, saya akan mencoba menyampaikan logika berpikir kenapa shaf paling depan itu lebih utama dibanding shaf yang di belakangnya, baik shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini pakai logika berpikir. Pertama, kalau saya menyampaikan ke anak-anak, ke rekan, ke sahabat, itu biasanya seperti ini, bahwa shaf paling depan itu adalah shaf yang paling bersih tempat sujudnya. Biasanya shaf paling depan itu sangat kecil atau sangat jarang terinjak oleh jamaah tempat sujudnya. Berbeda dengan shaf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Apalagi yang depan dekat pintu, itu sudah pasti banyak terinjak oleh jamaah. Maka dipastikan bahwa shaf paling depan itu tempat sujudnya adalah tempat yang paling bersih. Itu logika berpikir. Jadi mudah-mudahan bisa masuk. Yang kedua, ketika kita menjadi makmum dan berada di belakang makmum yang lain, kadang-kadang pikiran kita terganggu dengan tata cara sholat yang di depan kita. Atau misalnya cara duduk, atau mungkin misalkan kalau bahasa Sunda itu di kaki jamaah yang di depan rorombeheun, butuh air kelihatan. Kalau zaman dulu itu rorombeheun, kelihatan, sehingga mengganggu tuh pikiran. Apalagi kalau misalkan yang di depan itu adalah anak kecil yang bercanda. Walaupun kita jangan sampai melarang anak masuk masjid, tapi sedikit banyak kalau misalnya ada jamaah di depan bercanda, baik itu anak kecil, apalagi orang mulai dewasa, itu akan mengganggu. Berbeda dengan kalau kita paling depan dan di depan kita itu tembok, dinding, maka insya Allah kehusuan akan terjaga. Itu. Nah, kalau dikaitkan dengan paling belakang, kalau misalkan dicampur antara jamaah laki-laki dan perempuan, barisan paling belakang, kenapa disebut paling jelek, dan barisan paling depannya perempuan paling jelek? Karena barisan itu paling berdekatan antara laki-laki dengan perempuan. Bahayanya lagi, walaupun dalam agama dilarang perempuan itu memakai parfum, apalagi ke masjid, bahayanya lagi, laki-laki itu biasanya punya daya hayal yang tinggi ketika mencium aroma parfum perempuan. Mendengar suaranya saja daya hayalnya yang tinggi, dan itu akan mengganggu kehusuan sholat. Makanya kaum laki-laki shaf yang paling utamanya adalah di depan
Di samping memang insya Allah pahalanya banyak, juga terjaga kebersihan dan kehusuannya. Perempuan kenapa di belakang? Karena lebih jauh dari laki-laki, sehingga tidak mengganggu kehusuan sholat laki-laki. Nah begitu sahabat. Dan yang terakhir, kalau masuk masjid banyak yang tidak mau masuk atau mengisi baris paling depan, seolah-olah mereka tidak pede gitu. Padahal Allah sendiri yang mencap kita sebagai makhluk yang mulia. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, saya bacakan sepotong saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Dan telah aku muliakan keturunan Adam. Bayangkan sahabat, kita sudah dimuliakan oleh Allah, kenapa tidak pede bertemu dengan Allah langsung, berdekatan, paling dekat gitu, maksudnya paling depan, ketika kita berkomunikasi secara langsung tanpa diganggu yang lainnya, itu ibadah sholat. Ayo kita isi paling depan ketika sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.